Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Kita jumpa lagi di tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo perhatikan gambar berikut. Ini adalah peta Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang mewarnai kehidupan. Masyarakat kita beragam asal daerah dan suku bangsanya, beragam bahasa dan budayanya, dan masih banyak lagi keragaman lainnya. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan tersebut tidak membuat mereka terpecah belah. Semuanya tetap rukun dan saling bekerja sama. Ini adalah contoh keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ada lompat batu, reog, upacara adat di Bali, saman dari Aceh, juga tari tradisional dari Jawa. Tahukah kamu mengapa mereka tetap saling bekerja sama meskipun memiliki perbedaan-perbedaan? Salah satu alasannya adalah karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Indonesia memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keanekaragaman dan perbedaan bukan jadi alasan suatu perpecahan. Dengan keanekaragaman, manusia dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa seharusnya mampu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan. Ayo perhatikan dua gambar di bawah ini. Ini adalah gambar siswa yang sedang belajar gamelan, juga ada yang sedang belajar menari. Kedua gambar tersebut bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Apa saja contoh pembangunan sosial budaya yang ada di sekitar kita? Yaitu menggunakan bahasa Indonesia, kegiatan seni bertujuan melestarikan budaya Nusantara, juga semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Amatilah daerah sekitarmu, temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial, dan buatlah dalam bentuk laporan pengamatan sederhana. Contohnya seperti berikut. Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda dengan kita, untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Betul sekali, Ben.
Kamu tahu tidak, acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Sekarang, amatilah iklan yang ada di televisi atau iklan media cetak dan diskusikan dengan orang tua kalian atau teman kalian untuk menentukan kata kunci yang kamu temukan dari iklan-iklan tersebut. Jadi tidak kita belajar bersama hari ini? Jadi ya, di rumahku Asik. aku sedang menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Saya saat ada iklan itu, aku selalu membelinya. Wah, setahuku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengaruhnya tinggi, belum lagi bahan-bahan kimia lainnya. Jangan terlalu sering mengonsumsi minuman ringan seperti itu. Bisa jadi kamu benar, Siti. Temanku pun pernah mengatakan hal yang sama. Namun di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya minuman ini juga memiliki manfaat, bukan? Tentu saja semua iklan dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya. Akan tetapi, tidak semua iklan yang memang benar adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan dikonsumsi. Setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembaca. Memang dibuat semenarik mungkin agar kita tergoda untuk membeli produknya. Tapi ingat, produk dalam iklan itu tidak selalu bagus untuk kesehatan kita. Contohnya, minuman yang berwarna dan menggunakan pemanis buatan. Di tengah pandemi seperti ini, yang kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sebaiknya kita membuat infus water atau spa water. Dalam bahasa Indonesia disebut air infus. Air infus adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat untuk kesehatan. Nah, sekarang kan kalian di rumah saja dengan orang tua kalian. Cobalah membuat infus water, memanfaatkan buah atau herbal yang ada di rumah kalian. Bagaimana cara membuatnya? Di bawah ini akan ada slide cara membuat infus water. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun, jangan hanya ikut-ikutan mengonsumsinya. Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, di sini ada cara membuat minuman kesehatan atau infus water. Kalian boleh menggunakan bahan-bahan yang cukup murah dan mudah ditemukan ya. Jeruk nipis, lemon, timun, atau daun mint dan air putih. Silakan membuatnya di rumah untuk menjaga imunitas kalian. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini tentang keragaman budaya, tentang iklan juga cara membuat infus water. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham dengan pembacaan hari ini. Jika ada saran dan masukan, boleh kalian masukkan ke dalam kolom komen dan kita akan bertemu lagi di pembelajaran 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.